Halo teman-teman, kembali lagi di channel Muhammad Jalani Manjur. Hari ini kita bakal seru-seruan sambil belajar TKA Matematika. Ya, buat simulasi tes kemampuan akademik SD atau madrasah ibtidaiyah. Kita akan bahas soal-soal HOTS yang ternyata gampang sekali kalau tahu triknya. Yuk, kita bongkar bersama. Hari ini kita nggak cuma belajar, tapi juga latihan bareng lewat simulasi TKA, tes kemampuan akademik. Nah, TKA ini penting banget buat melatih logika, pemahaman bacaan, dan kemampuan memecahkan masalah. Tapi tenang, di sini kita bahasnya santai, nggak bikin tegang, dan yang paling penting, kita jujur sama kemampuan kita sendiri. Anggap aja ini kayak main game, ada tantangan, ada strategi, dan ada momen, aha, ketika kita nemu jawabannya. Jadi siapin alat tulis kalian, atur posisi yang nyaman, dan yuk kita mulai pemantapan asesmen ini supaya hasilnya mantap dan benar-benar dari usaha kita sendiri. Selamat datang, teman-teman. Hari ini kita bakal belajar bareng pembahasan TKA, tes kemampuan akademik dengan tampilan mirip banget sama ujian ANBK. Jadi rasanya kayak kita lagi ikut ujian beneran, tapi santai karena sambil belajar. Langkah awal, silakan ketik nama kalian masing-masing di kolom yang tersedia. Bayangin aja ini kayak daftar hadir di kelas, biar nanti hasilnya bisa kita lihat sesuai nama kalian. Oh iya, jangan lupa sebelum mulai, kita awali dengan berdoa dulu supaya ilmunya berkah dan kita bisa jawab soal dengan tenang. Siap? Yuk kita mulai. Nah, sekarang kita masuk ke tampilan konfirmasi data. Di sini, teman-teman tinggal ketik nama lengkap kalian. Pastikan ejaannya benar ya, biar nanti nggak ketukar sama nama orang lain. Lanjut, isi tanggal lahir kalian. Ingat, urutannya sesuai format yang diminta di layar. Terakhir, jangan lupa masukkan token yang sudah dibagikan. Token ini ibarat kunci untuk membuka soalnya, jadi tanpa token, kita nggak bisa mulai. Kalau semua sudah diisi, cek lagi sebentar. Kalau udah yakin benar, tinggal klik tombol konfirmasi. Dan, kita siap lanjut ke soalnya. Oke, semua data sudah beres? Nama sudah, tanggal lahir sudah, token juga sudah masuk. Mantap! Sekarang, yuk kita mulai. Teman-teman tinggal klik tombol, mulai, di layar, dan kita akan langsung masuk ke soal pertama. Ingat, kerjakan dengan tenang, baca soalnya pelan-pelan, dan nikmati proses belajarnya. Yuk, kita mulai petualangan TKA kita hari ini. Soal nomor 7. Sebuah mobil menempuh jarak 180 km dalam waktu 3 jam. Kecepatan rata-rata mobil tersebut adalah berapa kilometer per jam? A. 45 B. 55 C. 60 D. 75. Jawabannya adalah C. 60. Pembahasan soal nomor 7. Oke, ada mobil jalan sejauh 180 km dalam waktu 3 jam. Nah, kalau ditanya kecepatan rata-rata, rumusnya simpel banget, kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Jadi tinggal kita hitung, 180 dibagi 3, hasilnya 60 km per jam. Jadi, jawabannya adalah C60. C. 60. Soal nomor 8. Kelipatan persekutuan terkecil, KPK, dari 12 dan 18 adalah A. 24 B. 30 C. 36 D. 48. Jawabannya adalah C. 36. Pembahasan soal nomor 8. Oke, kita pakai cara faktorisasi prima. 12 sama dengan 2 pangkat 2 kali 3. 18 sama dengan 2 kali 3 pangkat 2. Kalau mau cari KPK, kita ambil pangkat tertinggi dari masing-masing bilangan prima. Dari faktor 2, ambil 2 pangkat 2. Dari faktor 3, ambil 3 pangkat 2. Jadi, KPK sama dengan 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Hasilnya, 4 kali 9, sama dengan 36. Berarti jawabannya adalah C36.
C. 36. Soal nomor 9. Faktor persekutuan terbesar, FPB, dari 24 dan 36 adalah A. 6, B. 8, C. 12, D. 18. Jawabannya adalah C. 12. Pembahasan soal nomor 9. Kalau cari FPB, ingat ya, faktor persekutuan terbesar artinya, ambil faktor yang sama dan paling besar. 24 sama dengan 2 pangkat 3 kali 3. 36 sama dengan 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Sekarang, ambil pangkat terkecil dari setiap faktor prima. Dari faktor 2, ambil 2 pangkat 2. Dari faktor 3, ambil 3. Jadi FPB-nya sama dengan 4 kali 3, sama dengan 12. Jadi, jawabannya adalah C12. C. 12. Soal nomor 10. Perhatikan ilustrasi bangun ruang gabungan 3 dimensi berupa balok, biru, dan kubus, hijau. Volume totalnya diperoleh dengan menjumlahkan volume balok dan kubus. Soal nomor 10. Sebuah bangun ruang gabungan memiliki volume yang dihitung dari A. Menjumlahkan volume masing-masing bangun ruang penyusunnya. B. Mengalikan volume masing-masing bangun ruang penyusunnya. C. Menghitung rata-rata volume masing-masing bangun ruang penyusunnya. D. Mengurangi volume bangun ruang yang lebih kecil dari yang lebih besar. Jawabannya adalah A. Menjumlahkan volume masing-masing bangun ruang penyusunnya. Pembahasan soal nomor 10. Kalau ada bangun ruang gabungan, misalnya kubus digabung sama balok, cara nyari volumenya gampang banget. Kita cukup jumlahkan volume tiap bangun. Jadi volume gabungan sama dengan volume kubus ditambah volume balok. Bukan dikali, bukan dirata-rata, apalagi dikurangin. Jadi, jawabannya adalah A. Menjumlahkan volume masing-masing bangun ruang penyusunnya. A. Menjumlahkan volume masing-masing bangun ruang penyusunnya. Soal nomor 11. Perbandingan jumlah kelereng Dedi dan Budi adalah 3:5. Jika jumlah total kelereng mereka adalah 48 butir, manakah dua pernyataan berikut yang benar? A. Jumlah kelereng Dedi adalah 18 butir. B. Jumlah kelereng Budi adalah 30 butir. C. Selisih kelereng Budi dan Dedi adalah 10 butir. Jawaban yang benar adalah A dan B, benar. A benar, jumlah kelereng Dedi adalah 18 butir. B benar, jumlah kelereng Budi adalah 30 butir. Pembahasan soal nomor 11. Langkah pertama, tentukan perbandingan total. Perbandingan Dedi banding Budi sama dengan 3:5. Perbandingan total sama dengan 3 ditambah 5 sama dengan 8. Langkah kedua, hitung jumlah kelereng Dedi dan Budi. Jumlah kelereng Dedi sama dengan 3/8 dikali 48 sama, dengan 3 dikali 6 sama dengan 18 butir. Jumlah kelereng Budi sama dengan 5/8 dikali 48 sama dengan 5 dikali 6 sama dengan 30 butir. Langkah ketiga, cek setiap pernyataan. Pernyataan A, benar, karena jumlah kelereng Dedi adalah 18 butir. Pernyataan B, benar, karena jumlah kelereng Budi adalah 30 butir. Pernyataan C, salah, karena selisih kelereng Budi dan Dedi sama dengan 30 dikurang 18 sama dengan 12 butir. Jadi, jawaban yang benar adalah A dan B. Jawaban yang benar adalah A dan B, benar. A benar, jumlah kelereng Dedi adalah 18 butir. B benar, jumlah kelereng Budi adalah 30 butir. Soal nomor 12. Bentuk pecahan biasa dari 75% adalah A 3/4,
B 7/5. C 1/4. D 1/2. Jawabannya adalah A 3/4. Langkah pertama. Ubah persen menjadi pecahan per 100. 75% sama dengan 75/100. Langkah kedua, sederhanakan pecahan. Faktor persekutuan terbesar dari 75 dan 100 adalah 25. 75/100 sama dengan 75 dibagi 25 per 100 dibagi 25 sama dengan 3/4. Jawaban yang benar adalah A 3/4. Jawabannya adalah A 3/4. Soal nomor 13. Urutan pecahan 0,5, 70%, 2/3, 1, 1/4 dari yang terkecil hingga terbesar adalah A 0,5, 70%, 2/3, 1, 1/4. B 70%, 0,5, 2/3, 1, 1/4. C 0,5, 2/3, 70%, 1, 1/4. D 2/3, 0,5, 70%, 1, 1/4. Jawabannya adalah C 0,5, 2/3, 70%, 1, 1/4. Langkah pertama, ubah semua pecahan ke bentuk desimal untuk mempermudah perbandingan. 0,5 sama dengan 0,5. 70% sama dengan 70/100 sama dengan 0,7. 2/3 sama dengan 0,666. Dibulatkan menjadi 0,67. 1, 1/4 sama dengan 1,25. Langkah kedua, urutkan nilai desimal dari yang terkecil hingga terbesar. 0,5 lebih kecil daripada 0,67. 0,67 lebih kecil daripada 0,7. 0,7 lebih kecil daripada 1,25. Langkah ketiga, kembalikan ke bentuk asal. 0,5, 2/3, 70%, 1, 1/4. Jawaban yang benar adalah C, yaitu 0,5, 2/3, 70%, 1, 1/4. Jawabannya adalah C. 0,5, 2/3, 70%, 1, 1/4. Soal nomor 14. Sebuah botol berisi 0,75 liter air. Kemudian ditambahkan setengah liter air lagi. Jika air tersebut akan dituangkan ke dalam gelas, yang masing-masing berisi 0,25 liter. Manakah dua pernyataan berikut yang benar? A. Total volume air dalam botol adalah 1,25 liter. B. Total volume air dalam botol adalah 5/4 liter. C. Banyak gelas yang dibutuhkan adalah 6 buah. Jawabannya adalah A dan B, benar. A benar, total volume air dalam botol adalah 1,25 liter. B benar, total volume air dalam botol adalah 5/4 liter. Langkah pertama, hitung total volume air. 0,75 liter ditambah setengah liter sama dengan 0,75 liter ditambah 0,5 liter, sama dengan 1,25 liter. Langkah kedua, hitung banyak gelas yang dibutuhkan. Banyak gelas sama dengan total volume air dibagi volume per gelas. 1,25 dibagi 0,25 sama dengan 5 buah. Langkah 3, cek setiap pernyataan. Pernyataan A, benar, total volume air adalah 1,25 liter. Pernyataan B, benar, 5/4 sama dengan 1,25 liter. Jadi, total volume air dalam botol adalah 5/4 liter. Pernyataan C, salah, banyak gelas yang dibutuhkan adalah 5 buah, bukan 6 buah. Jawaban yang benar adalah A dan B. Jawabannya adalah A dan B, benar. A benar,
Total volume air dalam botol adalah 1,25 liter. B. Benar, total volume air dalam botol adalah 5/4 liter.